Halo, assalamualaikum guys. Ketemu lagi di Bose Resto Channel. Hari ini Bose mau membahas tentang pertamanan ya, atau tanam-tanaman pohon-pohonan yang ada di Resto Bose ya. Nanti kita akan ulas juga kenapa kok resto itu sebaiknya ditumbuh-tumbuhi dengan tanaman-tanaman ya. Dan Bose pun di sini sangat menyukai tanaman ya. Terus Bose juga mempunyai tukang kebun. Nah, itu yang di sana itu ya. Itu guys, itu Mas Kimpul guys. Itu tukang kebun nih Bose. Nanti kita ngobrol sama Mas Kimpul ya. Mas Kimpul, ke apa? Bersih-bersih ya. Mas Kimpul ini adalah tenaga ahli pertamanan Bose ya. Udah berapa bulan ya Mas? Setengah tahunan apa belum? Ada belum? Kurang lebih Pak. Sekitar setengah tahun ya. Tugasnya Mas Kimpul ini apa aja Mas? Kalau boleh tahu Mas? Sembarang barang Pak. Ayo. Ini Jadi? itu apa? Perkebunan. Ya, terus? Terus si bos itu seneng apa ya? Melihara ya sejenis binatang lah. Jadi ya apa yang sekiranya aku mampu Pak. Wah ya. Jadi pertamanan, terus perkewanan itu nanti yang dia akan liput juga guys. Ini beliau. Jadi Bose sangat terbantu ini ada Mas Kimpul ini. Jadi untuk urusan-urusan pertamanan dan perkewanan lah, ini juga hasil karyanya Mas Kimpul ini. Ya, taman-taman indah ini adalah hasil karya Mas Kimpul guys. Ya, ini. Oke, nanti kita akan lihat ya pohon-pohonnya yang ada di Restone Bose apa aja ya. Antik-antik guys pohon-pohonnya. Mungkin tidak semua orang punya ya. Nah, kalau ini bunga tabebuya guys, ini kalau di pinggir jalan ya, di arah Magelang sini ini banyak banget ya, yang bunganya ada warna putih, ada kuning gitu, ada pink ya. Ini banyak. Tapi Bose juga punya tanaman yang jarang ada guys. Itu yang di situ itu namanya bunga jacaranda. Nah, ini pohon ini setahu Bose ini berasal dari Australia guys. Ini warnanya ungu ya, ungu dari Australia. Ini ungunya itu kecil-kecil gitu ya, bagus banget itu. Kalau bunganya lagi banyak itu bisa melebihi dari daunnya. Jadi sangat ungu sekali pohon ini tersebut. Nah, kalau ini juga unik guys. Ini adalah gerbang hidup ya. Ini gerbang hidup. Ini sebelah kanan ada 9, kirinya 9. Ini adalah tanaman resede ya guys ya. Resede ini umurnya ini ya, waktu dipindah sama Bose ini segede ini. Ini perkiraan sudah ada kalau ada 20 tahunan guys, ini gede. Ini ada 9 kanan 9 kiri. Pohon resede. Ya, ini juga sejuk sekali ya guys di bawah sini. Seger. Nah, berikutnya kita lihat guys. Bose juga lagi nanam kaktus di sini guys. Kaktus. Terus tanaman apa nih, pohon kelapa ganja ya, semoga 2-3 tahun lagi guys ini sudah bisa berbuah. Lah sebelah sana itu guys, ini pohon pace ya, atau mengkudu Bose punya. Terus yang ya, kalau ini pohon kamboja guys. Nah, cuman ini kamboja bukan kamboja yang di di kuburan-kuburan itu ya. Ini kamboja Bali lah ini dari Bali nih yang diambil. Kemudian yang itu yang rembuyung itu 2 itu yang indah itu pohon pulai guys, pule. Nah, kemudian kita melihat lagi nih di sekeliling area resto ini ada daun pandan wangi ya. Ini daun pandannya bisa dipakai guys kalau terpaksa, misalkan belum sempat ke pasar ya, ngambil ini daun pandan untuk masak. Ini juga pohon yang sudah terancam punah guys, yaitu pohon randu kapuk. Nah, pohonnya seperti ini ya. Nah, ini kalau yang zaman dulu yang kapuknya buat bantal sama kasur mbah-mbah itu ya, dulu ya, zaman saya kecil juga dipakai ini eksotis banget guys. Ini lihat ya,
ini batangnya hijaunya seperti ini. Pernah ada seseorang ini, teman saya datang ke sini ya, nanya apakah ini kok hijau ini apa dicat apa enggak ya. Saya bilang ya, yang ngecat yang ngecat Lombok ya. Artinya memang asli seperti ini guys, eksotis sekali, asli hijaunya ya. Nah, kalau ini pohon salam koja atau kari ya. Ini pohon kari. Ini kalau yang bumbu-bumbu ala-ala India atau kari-kari pakai ini. Ini baunya ya seperti kari itu guys, bumbu-bumbu kari. Kemudian kalau kita bergerak ke sini, ini masih kari. Ini durian bawor tapi belum berbuah guys, baru nanam beberapa waktu lalu. Kemudian ini pohon ini ini pisang, ini pisang Ambon kalau nggak salah. Nah, ini juga ada belimbing wuluh guys, belimbing wuluh belum berbuah. Kemudian yang ini yang antik adalah pohon ini guys. Ini melati pohon, suatu saat kita akan buat konten khusus untuk melatih pohon ini. Ya guys, banyak kan pepohonan di tempat Bose. Nah, ini guys pohon kantil. Ya. Terus di sebelahnya pohon salam. Jadi ini adalah salam yang untuk masak guys. Pegawainya Bose gini kalau darurat mendadak atau kurang bahan masakan, tinggal metik di sini guys. Di belakangnya ini bukan rumput ya atau ilalang ya, ini adalah serai. Ini bisa buat minuman untuk menghangatkan tubuh. Nah guys, ini juga tanamannya Bose di sini koleksinya ya. Ini ada tanaman jewawut dan juga ada tanaman jagung guys. Dari mana? Dari pakan burungnya Bose ya, pada berjatuhan ke sini makannya. Nah, terus pada tumbuh dibiarkan sama Bose. Ini juga ada tanaman-tanaman, enggak tahu ini apa ketela, ubi atau apa ya. Itu juga tanaman-tanaman bunga-bunga dibiarkan seperti itu rimbunnya ya guys ya. Kemudian di sisi sini guys, ini ada tanaman bunga dan Bose juga sedang nanam markisa di situ guys. Ya, ini ada tanaman markisa sebenarnya ini. Di sini nih. Ini markisa nih guys. Ya, terus juga ada pohon jeruk purut guys. Ini peninggalan dari yang punya tanah sini, tidak dimatikan sama Bose ya guys. Ini dibiarkan tumbuh seperti ini ya. Besok harapan Bose ini sekitar beberapa bulan kemudian atau setahun lah, ini sudah rimbun guys, bahkan sudah berbuah markisanya ya. Koleksi tanaman Bose ini juga, nah ini tahu nggak para pecinta bonsai ini, nah Bose lagi nanam juga di sini untuk pembesaran dulu ya. Bose juga suka bonsai, walaupun ya untuk utamanya untuk lebih ke hijau-hijauan. Ini juga masih ada sisa pohon jati guys. Bunganya guys ini wangi loh kalau ada yang belum tahu ya. Jadi pohon jati ini kalau pas berbunga begini ya, kalau malam itu suka semeriwing wangi-wangi. Nah itu kalau malam wangi itu jangan mudah langsung takut ya guys ya, ternyata pohon jati. Nah ini guys juga salah satu koleksi tanaman Bose, namanya tanaman rondo noleh. Ya, rondo itu artinya janda, noleh itu adalah menengok. Nggak tahu kenapa namanya kok rondo noleh. Ya, cuman ini bunganya memang cantik sekali ya, warnanya kuning. Biasanya kalau musim kemarau baru berbunga guys. Dan ini guys, ini juga katanya juga termasuk tanaman obat ya. Ini rasanya pahit sekali katanya, untuk bisa buat obat diabetes. Ini banyak sekali bahannya guys. Kalau mungkin kalian itu yang ingin minta, bolehlah ke sini bibitnya. Nah terus ini nih, tanaman bunga-bunganya Bose yang ada di lingkungan Restone Bose ini ini tumbuh dengan sendirinya ya, artinya tidak ditata terus ditanamin satu-satu, enggak. Ini memang disebar gitu ya, karena sistemnya juga gampang guys. Nah ini yang sudah ini sudah mulai kering ini aja nih. Ini biasanya sama Bose atau stafnya Bose cuma diambil begini terus ditabur guys. Nah ditabur, nah kayak gini ya. Ini sudah bisa nih. Nah ini ditabur, apalagi musim hujan ini ya. Ini nanti tumbuh lagi yang baru-baru. Demikian untuk perbungaan ya.
Nah, ini juga masih bunga. Ini bunga kenanga. Ya, baunya wangi sekali ini. Ini kenang asli nih ya. Kenang asli. Jadi ada kantil, melati, kenanga dan bunga lainnya. Terus di situ itu guys, ini adalah pohon. Ada yang tahu nggak nih? Yang suka makan emping harusnya tahu ya. Ini adalah pohon melinjo. Ya, daunnya ini bisa untuk sayur asem, kemudian isinya untuk melinjo, dan untuk kulit buahnya itu bisa buat apa? Bisa buat lekenyar, itu digoreng itu. Nah, di Jawa namanya lekenyar, enak sekali guys. Nah, ini juga kalau pegawainya bosnya butuh ini ya, daun sonya. Nah, biasanya petiknya di sini. Itu untuk sayur asem enak ini guys. Enak ini. Nah, sedangkan yang ini, adakah yang tahu? Ini adalah pohon kemuning ya guys ya. Ini juga sudah mulai langka. Di daerah sini sudah mulai langka pohon kemuning ini. Ya, bunganya juga kok wangi sekali ya, warnanya putih, itu wangi sekali kalau pas berbunga ya. Nggak usah dikaitkan dengan mistis ya. Kalau di sini bosnya niatnya kan baik demi melestarikan lingkungan ya. Nah, ini bunga pohon kemuning. Nah guys, sebenarnya apa sih alasan bose ini menanam banyak tanaman dan mempertahankan tanaman yang ada? Yang mempertahankan maksudnya gini juga dong guys. Tidak semua tanaman di sini waktu bose membangun ini dipotong ya, tidak semuanya. Kecuali yang berbahaya baru dipotong. Tapi tanaman ini seperti tanaman ada kelapa ya, kelapa tak berbuah. Kemudian ini pohon mahoni di situ itu tidak dipotong ya. Terus tanaman-tanaman tanda kutip liar itu juga dibiarkan sama bose, termasuk pohon pete ya. Pohon pete di sana itu ya, di belakangnya pohon kelapa itu juga dibiarkan. Ini tanaman menghasilkan pohon jati dan lain-lain ya. Selama pohon itu tidak mengganggu keamanan dan kenyamanan, dibiarkan guys sama bose guys. Malah bose nanam tanaman yang lainnya lagi ya. Jadi ada beberapa alasan sebenarnya. Yang pertama tuh ya, kenapa bose kok suka yang rimbun-rimbun ya. Yang pertama itu berkaitan dengan kenyamanan pelanggan guys ya. Kenyamanan kenapa? Karena namanya pohon-pohonan ya, ini kan mensuplai oksigen sehingga udara lebih segar dan sejuk di sini. Dan yang kedua juga bisa buat peneduh ketika terik matahari. Nah, pertama adalah unsur kenyamanan guys, ini penting ya, kenyamanan pelanggan agar lebih nyaman di sini. Kemudian yang kedua alasan estetis guys. Nah, jadi sesuatu yang hijau-hijauan itu kan akan lebih ini ya, penelitian psikologis lah katanya begitu, itu lebih menenangkan dan membahagiakan. Nah, jadi alasan estetis itu. Jadi mungkin menyenangkan pelanggan, dan ditambah juga sisi seninya ya, itu yang gitu di depan itu resede segitiga itu juga itu adalah sebagai gerbang hidup, itu juga unik guys, tidak pernah ada di manapun juga kecuali di tempat bose ya, setahu bose gitu. Itu juga sisi estetisnya. Untuk alasan yang ketiga guys, itu sebagai persediaan bahan masakan maupun bahan bumbu ya. Kadangkala kalau kehabisan tidak perlu ke pasar, tinggal ngambil di halaman saja di lingkungan Restone Bose. Itu alasan yang ketiga guys. Alasan yang keempat apa? Melestarikan tanaman-tanaman yang sudah langka guys. Kemarin sudah kita bahas mengenai tanaman randu, kemudian ada tadi kemuning, kemudian ada pohon serut juga guys di sana, itu udah langka di sini ya. Nah, jadi Bose juga ingin melestarikan tanaman-tanaman yang sudah langka gitu. Dan yang terakhir paling untuk ini guys, untuk melestarikan vegetasi ya, karena misalkan bunga-bunga ini sangat dibutuhkan untuk lebah ya, lebah, kemudian ada kelanceng gitu, ada kupu-kupu guys ya. Ini siang mendung guys, jadi kupu-kupunya belum pada keluar. Ini kalau pas nggak mendung, ini bunga di sini ini kupu-kupunya banyak sekali guys. Biasanya demi ya, itulah guys ya alasan kenapa sebuah resto itu, khususnya Restone Bose itu ditanami dengan aneka macam tanaman, puluhan guys, mungkin ratusan tanaman.
yang tidak bisa disebut satu persatu. Demikian ulasan kali ini, dan semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa di vlog berikutnya, terus di Bose Resto Channel. Wassalamualaikum. Hidup Madang. Tuh nggak tahu lagi apa itu. Apa Pan? Siapa tahu kuwi? Oh, kowe to. Apa kuwi? Oh, daun jeruk. Oh, untuk bumbu ayam. Itu panen sendiri ya, guys, bahan-bahan makanan. Itu pegawainya Resto.